saat millennials ini terus ngeliat karakter Susan, what do you think about her? Aku pertama interesting banget karena juga yang berbeda agama sebetulnya. Jadi selalu akan berbeda karena I have to do some research gitu. Kayak aku akan gimana nih untuk berperan sebagai agama yang non-muslim gitu. Dan aku have to take some research to my friends non-muslim kalau mereka berdua seperti apa. Gitu. Kalau kakak gimana? Kalau aku sendiri, aku ngelihat sebenarnya karakter Kia ini she's very strong. Karena kan dia umurnya kan ceritanya 22, tapi dia udah megang keuangan perusahaan keluarganya. Terus dia udah benar-benar menata mimpinya dari kecil banget kan. Mimpi dia kan dia emang benar-benar pengen bisa punya workshop dan dia bisa overcome itu gitu. Cuma ya yang lemahnya dari Kia adalah soal cinta. Emang gitu ya. Cewek tuh kalau kuat di karir atau kuat di pendidikan, lemahnya pasti soal cinta. Itu ada yang emang. Nah, jadi aku ngerasa nih si Kia ini benar-benar kayak, pertama she's very loyal. Kayak sebenarnya kalau misalnya dia mau nyari cowok lain, banyak yang suka sama dia pasti kan. Karena dia kan maksudnya berpendidikan, cewek baik-baik gitu. Cuma dia tetap menaruh hatinya ke Ahmad gitu. Bahkan Timbo aja yang udah jelas-jelas ada di depan mata, dia kayak kurang bisa melihat dan kadang kurang bisa mengapresiasi apa yang Timbo lakuin gitu. Jadi ini benar-benar interesting banget. Kayak aku tertarik banget mainin karakter ini karena emang beda banget sama aku. Kayak pandangan-pandangan Kia soal cinta tuh beda banget sama aku. Makanya maininnya tuh kadang kesel sendiri, tapi juga tertantang untuk kayak bisa show what actually Kia feel gitu. Apa sih yang sebenarnya Kia rasain gitu. Iya sih, bener sih. Aku juga jujur peran aku sebagai Susan, mungkin kalau aku di Susan ini kan dia orangnya yang kalau meskipun udah ditolak, dia kayak bakalan ngejar gitu kan. Mungkin secara nggak langsung si Susan ini sebenarnya ngejar kan di sini. Yeah. Kalau me real life, I think I would never do that deh. Kalau tanya ada cowok nih, aku suka banget gitu. Tapi dia kayak nggak suka. Tapi beneran kalau misalnya ini case-nya cowoknya nggak kenal ya. Baru kenal gitu. Oh iya. Kok diklarifikasi sih kenapa? different case gitu. Ya begitu. Aku kayaknya nggak bakal. Ya, aduh gue nggak mau usaha deh, gue capek deh, gue ya udah deh kalau nggak suka ya. Iya. Tapi di sini Susan kayaknya bener-bener yang kayak pantang menyerah ya, walaupun dia tahu sebenarnya Ahmad tuh udah punya Kia gitu. Dan makanya di episode terakhir ini persaingannya agak-agak sengit banget karena menurut aku si Kia finally realize kayak Susan, lo jangan ngambil jatah gue ya, kesannya kan kayak gitu. Ya bener-bener. Dan apalagi kan makin katanya si Kia ini makin punya power kan terhadap hubungannya dengan Mas Ahmad gitu. Benar, selain surat wasiat bapak ya kan yang harus nikah sama Kia, terus secara agama juga Kia seagama sama Ahmad. Jadi kayak sebenarnya dari segi orang tua dan dari segi agama Kia ini sebenarnya udah menang gitu. Cuma memang ada beberapa sifat-sifat Kia yang mungkin nggak cocok sama Mas Ahmad. Aku juga sebagai penonton melihatnya ya emang Mas Ahmad di saat dia sharing, di saat dia dia emang lebih cocok kayaknya nyamannya curhatnya sama Susan sih. Ya kan? Gitu. Tapi karena sebelumnya pas ditawarin web series ini tuh sempat emang langsung dari awal benar-benar jadi Kia. Aku emang dari awal ditawarinnya Khadijah sih. Karena aku juga baca dulu skripnya kan. Terus aku emang tertarik banget sama si karakter Khadijah ini. Terus aku kan juga jarang dapet peran yang berhijab kan. Jadi aku yang kayak pengen deh sekali-sekali berhijab dulu. 2 tahun lalu aku pernah dapet peran yang berhijab. Terus udah nggak pernah dapet lagi. Makanya pas dapetin Kia berhijab, aku tertarik untuk mainin gitu. Kayak dan aku juga nggak mau orang itu kayak ngelihat selama ini kan pandangan kita soal soal cewek yang berhijab, karakter cewek yang berhijab itu pasti cenderung di pictures di film-film tuh lemah ya kan.
nggak berani ngelawan atau apa. Nah makanya aku kan sempet diskusi juga sama sutradaranya kayak ya walaupun karakter Kia berhijab dan dia emang sehari-harinya lembut, tapi bukan berarti dia nggak bisa marah, bukan berarti dia nggak bisa ngelawan. Makanya aku bilang sama Mas Yasku, jangan melihat orang yang berhijab itu, jangan memperlakukan cewek yang berhijab itu kayak bukan manusia, yang nggak boleh marah, yang harus sempurna, yang harus iya-iya aja. Karena pada dasarnya yang membedakan kita hanya pakaian, tapi hati, Betul. cara pikir, dan apa yang kita rasain ya kita lah ya kayak orang biasa yang nggak pakai jilbab aja gitu. Makanya aku pengen memperlihatkan ke Mas Hestu, ini juga challenge buat aku untuk bisa menyampaikan itu gitu ke penonton, bahwa dia juga manusia, bukan berarti dia berhijab dan dia agamanya pengetahuan agamanya dari kecil udah yang banyak banget yang nggak bisa marah gitu loh. Dia juga bisa marah, dia juga bisa sinis, dia juga bisa julid, apalagi kalau udah menyangkut soal Ahmad gitu kan. Jadi intinya adalah menjadi perempuan itu tuh apa ya, berani melawan dan iya aja terus, jangan mau Iya, jangan mau diinjek-injek, harus punya prinsip, karena harus punya prinsip, harus bisa mempertahankan pendapat kita, ya gak sih? Setuju. Ya, Tapi kan? contoh kayak can you give an example kayak dimana nih dia nih bertindaknya seperti ini, tapi kalau kakak live kayak kakak bakalan gue kayaknya gak bakalan gini deh gitu. Nembak duluan. Oke. Waktu Kia menyatakan cintanya duluan ke Ahmad, sebenarnya aku bisa aja sih nembak duluan, tapi ke cowok yang aku udah yakin itu bakalan bilang iya cowoknya gitu. Cuma kan kalau kasusnya Ahmad sama Kia kan, Kia udah tahu kalau Ahmad tuh nggak mungkin bilang iya, karena masih ada Susan dan dia juga yang masih ragu sama perasaannya. Jadi kayak aku sih nggak mungkin malu-maluin diri aku sendiri nyatain cinta, tapi aku belum tahu kepastiannya itu cowok bakal nerima atau enggak gitu. Jadi itu sih yang nggak bakal aku lakuin. Kalau menyatakan cinta duluan, well aku pernah sih ngucapin I love you duluan ke orang, tapi ya karena aku tahu orang itu juga love me back gitu. I know that he loves me back. Makanya aku secara pede ngomong kayak I love you, karena aku tahu dia bakalan jawab I love you too, atau bahkan bakalan jawab I love you more. Cuma kalau Ahmad kan kayak, iya dia aja masih labil sama perasaannya gitu. Kalau aku jadi Kia sih aku lebih baik menunggu aja sih sama ngelihat keadaan, baru nembak duluan gitu. Kalau kamu sendiri gimana? Ada gak yang Susan lakuin tapi nggak mungkin Yoriko lakuin? Kalau aku kayaknya kurang lebih sama sih, yang ada adegan menyatakan cinta itu. Menurut aku gak bakalan start duluan sih menyatakan cinta itu gitu. Karena menurut aku gimana ya? Aku nggak tahu. Aku mungkin nggak punya nyali sebesar itu untuk bilang ke seseorang yang aku tahu, apalagi udah LDR-nya sangat jauh gitu. LDR-nya beda agama gitu, bukan beda kota, tapi beda agama tuh adalah salah satu LDR yang paling jauh gitu. Jadi that's why aku kayak I agree. I wouldn't do, I guess aku nggak bakalan datang duluan kayak atau, tapi nggak apa-apa kalau nggak suka. Kayaknya aku nggak mungkin banget. Gitu. Sama sih. Ini aku juga nggak mungkin kayak gitu. Makin enak dilihat real. Ya, yes. Terima kasih loh. Kenapa? Terus menurut kamu kalau kamu belum tahu endingnya, misalnya kamu menonton gitu ya, Ahmad tuh emang baiknya masih apa sih? Ahmad baiknya, aduh, sebenarnya ada pro kontranya masing-masing sih gitu. Iya. Kalau dengan Susan kan mungkin dia nyambung, overall dia nyaman apa segala macam, tapi kan secara agama juga udah beda itu, apalagi dia orang ustad ya kan, orang ustad, dan kita nggak mungkin gitu. Contoh Mas Ahmad pindah agama ke Islam atau apa, kan kita will never know right gitu. Mas Ahmadnya pindah agama ke agama aku gitu kan, kayaknya
gitu. Dan sedangkan aku tipikalnya kayak sayang keluarga gitu kan si Susan ini. Dia memang jauh dari keluarga karena dia emang lagi kuliah gitu kan. Jadi gimana ya, susah. Iya, banyak pertimbangannya juga sih sebenarnya. Jadi sebenarnya sebagai pemain aja kita tuh yang baca skripnya gregetan banget kan, kayak aduh ini episode selanjutnya gimana sih gitu kan. Terus kita yang kayak ya setiap kita reading kan waktu kita belum tahu endingnya apa, pasti kita menemukan kejutan-kejutan baru gitu. Kejutan-kejutan baru, scene-scene-nya Kia sama Susan. Jadi aku ngerti banget sih gimana penonton tuh deg-degan dan komen-komen terus di WTC karena emang segeregetan itu, ya gak sih? Ya benar, dan seru banget bacain komen-komenan di atas itu kan, orang-orang komennya Iya, ini aku dari tadi mainin filter. Tulisan pertama. Oh my god, I look so weird with filters. You look good. I don't think I wanna. Tuh. Matiin filternya gimana sih? Aku nggak ngerti. Kayaknya kayak diklik di filternya aja lagi deh, terus mati kayaknya. Oh ya? Itu yang cara aku norak. Udahlah, biarin deh gini aja deh. Tapi menurut kakak, kenapa sih Kia itu bisa sesuka itu sama? Sebenarnya karena Kia tuh kurang ngeliat dunia luar aja. Tapi ada pilihan lain gak sih? Ada Pilihan lain. Ya bayangin ya, Kia tuh dari awal udah sama Ahmad. Terus dia nggak pernah jauh dari rumah. Jadi memang lingkungannya Kia tuh itu aja gitu. Jadi ya emang yang dilihat sama Kia yang baik cuma Ahmad, padahal banyak yang baik gitu kan. Cuma dari segi selain itu memang Ahmad sih imam yang baik buat siapapun yang nikah sama dia. Gitu. Kayak I think we both agree with that, ya gak sih? Karena dia yang benar-benar sosok yang mengayomi banget, baik banget, bisa mengontrol emosinya, akhlaknya juga baik banget. Selain dia emang ngerti agama, tapi akhlak yang dia praktekkan sehari-hari juga baik banget. So Ahmad itu emang husband material banget sih, makanya Kia tuh tergila-gila banget. Cuma ya kadang aku juga kesel aja kayak ya ampun, gak peka-peka ya nih Kia ya. Kalau Ahmadnya masih belum bisa memilih gitu. Iya Ahmad. Lah kamu sendiri Susan, kenapa coba bisa suka sama Ahmad? Udah tau beda agama? Nah, ya, hati kayaknya memang gak bisa dilawan ya. Karena kan dia juga melihat Mas Ahmad ini dari dia menjalani hari-harinya, cara dia nge-treat orang itu. Susan gak pernah nih lihat cowok yang segininya banget itu dengan keluarganya, dengan orang-orang sekitarnya. Melihat sosok Ahmad ini sebagai sosok yang kayak one in a million gitu. Ya, I see. Iya sih, makanya sih. Tapi kayak ini kita berdua nih batu aja sebenarnya ya nggak sih? Kayak wah gue harus dapet nih, gue harus. Iya, dan kayaknya ada ego, ada ego dari kita masing-masing pengen menangin Ahmad ya gak sih? I agree. Makanya. By the way, ini kita katanya mau dapat kejutan. Iya, kayaknya mau dapat kejutan. Mana ya? Orangnya man. Ya, lihat apakah dia di sini? Apakah dia sudah di sini? Terima kasih. Tunggu ya, aku cek. Ya ampun. Kuping Mas Ahmad lagi diomongin guys. Gercep banget Kia di episode. Sampai kalian udah pada nonton sampai episode berapa? Mana ya kali ya ini ceritakan ke kita. Mana ya orangnya ya? Sepertinya dia belum. Kita ngobrol-ngobrol dulu aja.
Aduh, Asik. aku nggak sabar sih episode selanjutnya nih. Ya sumpah. Tapi Episode beneran yang seru kemarin, banget ya. episode yang kemarin aja, inget gak sih improvan kita? Itu yang heboh kan improvan kita. Bener. Itu kan gak ada di skenario, guys. Itu tuh gak ada di skenario yang Mas Ahmad mau buka puasa, mau makan berat apa? Terus aku yang kayak, udah aku siapin kok. Berapa tusuk Mas? Udah lihat, udah siapin. Itu benar-benar improve kita, guys. Kita tuh, dan itu gak direncanain. Kita kayak gak bikin rencana, jadi kok ya kok improve yuk. Kita gak gitu ya, tiba-tiba aja. Gak aja mas. Sama yang kayak, aku mau makan dari Susan dulu, terus kuenya langsung aku ambil. Itu kan juga gak ada di skenario. Iya nih emang kali dengan Susan yang liatnya aja kayak Iya, kayak sini. terus yang ini Dapat